Ya, jadi Sinteyong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan dari mulai Papua sampai ke Aceh. Dia harus jalan mencari bakat-bakat pemain berbagai umur. Tugaskan dia. Ya, jadi jangan hanya menikmati timnas saja, membangun timnas Indonesia harus dilaksanakan. Ya, jadi saya harap seperti itu. Sinteyong punya tugas khusus lah. Mantan ketum PSSI Johar Arifin kritik Sinteyong, katanya Sinteyong itu harus belusukan ke Papua sampai Aceh mencari bibit-bibit sepak bola. Ngapain Pak? Sudah banyak manajer-manajer ya, staf khusus untuk mencari bakat di sana, ada Indra Syafri dan lain-lain. Ngapain Sinteyong capek-capek belusukan keliling Indonesia? Dia itu pelatih sepak bola gitu loh, bukan keliling-keliling belusukan ke desa-desa. Sudah ada tugasnya sendiri, sudah ada bagiannya sendiri, mencari talenta gitu loh Pak. Tolong Pak Johar Arifin lebih bijak ya, karena Sinteyong itu kita tahu pelatih yang luar biasa, mantan pemain yang bertalenta, nggak sembarangan tiap hari belusukan Pak. Oke Pak Johar Arifin, yang setuju silahkan komen, yang nggak setuju komen juga. Yang setuju silahkan komen, yang tidak setuju silahkan komen juga. Salam olahraga, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Johar Arifin, mantan Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Ya, di masa kepemimpinan Johar Arifin, banyak sekali masalah-masalah yang timbul di PSSI itu sendiri. Ini tentunya karena apa? Karena Johar Arifin tidak mampu mengurus sepak bola Indonesia. Sekarang ketika si Johar Arifin ini sudah menjadi anggota dewan dari Partai Gerindra pula. Ini harus menjadi atensi buat Pak Prabowo ya, menegur anggotanya ini. Kemarin setelah Nuroji, ini juga sama si Johar Arifin ini. Dia sampaikan bahwa Coach Sinteyong itu seharusnya keliling Indonesia, pergi ke Papua sana. Jangan cuman hanya mau naturalisasi pemain. Ya, usulan yang bagus menurut saya. Tetapi apakah kita harus kembali ke masa lalu? Bedanya kalau mencari pemain yang ada di luar negeri dengan pemain yang ada di Indonesia tentu sangat-sangat jauh ya. Kalau pemain diaspora kita datangkan, kita proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, tentu mereka itu secara pengalaman sepak bola sudah sangat matang. Lah ini, dulu saja sebelum adanya naturalisasi, Coach Sinteyong harus melatih Rizky Ridho dengan kawan-kawan cara passing bola. Ya, cara passing bola yang dimana kalau di luar negeri itu sudah dilakukan, sudah dilatih sejak kecil. Lah ini Johar Arifin mau suruh kita kembali ke zaman yang tidak enak ya. Zaman waktu dia menjadi Ketua Umum PSSI. Komentar teman-teman seperti apa ya terkait dengan ocehan dari Johar Arifin ini? Silahkan bekerja. Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Aturan FIFA menjelaskan tiap negara boleh menaruh semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri itu banyak keturunan Suriname. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Tim nasional Spanyol juga pernah nasibnya Diego Costa dari Brasil. Tim nasional Italia pernah juga menasib pemain Argentina. Bola itu merupakan event global. Setuju. Dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak ibu kakek. Ya, sebenarnya tidak menjadi masalah ya. Kita mau menaturalisasikan para pemain diaspora.
para pemain-pemain yang mempunyai garis keturunan untuk membela merah putih. Toh secara kualitas mereka jauh kok. Ya, jauh sekali di atas kita. Itu harus kita akui. Ini kan program jangka pendeknya Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Ya, kalau terkait dengan pembinaan usia dini itu sudah dilakukan. Bagaimana sekarang kita melihat timnas U17 yang dilatih oleh Coach Nova, kemudian timnas U20 yang dilatih oleh Indra Safri, semuanya memakai formasi 3-4-3, ya, formasi yang juga dipakai oleh Coach Sintayong. Artinya pembinaan usia dini itu sudah mulai dilakukan. Memang efeknya belum kita rasakan saat ini. Tapi kan netizen tidak mau itu. Dia hanya melihat, loh, kok timnas kita sekarang isinya bule semua? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau nggak ada diaspora? Kita fair aja. Apakah kita akan lolos kualifikasi Piala Dunia? Apakah kita lolos grup? Apakah kita ikut Piala Asia lewat kualifikasi sampai lolos grup? Kan realistisnya nggak pernah terjadi. Ini bisa terjadi berkat andil dari pemain diaspora. Harus realistis. Udahlah, bukan tuan rumah kita. Iya. Itu dan fakta. mayoritas gue lihat netizen paham sekarang. Oh, sudah mulai pada pinter ya? Udah pada pinter. Yang penting mereka Sudah nyanyi mulai Indonesia pada Raya pinter. pakai Garuda di dadaku. It's enough. Main bagus. Main bagus. Dan memberikan contoh Bisa baik. dinikmati. Main bagus dan menang. Golnya nggak jatuh dari langit. Betul, bukan gol-gol hoki ya. Bukan gol hoki. Kayak tim mana tuh Liga Inggris yang banyak gol hokinya menang terus? Ya itu yang setan merah itu. Udah gol hoki kalah belum. Gitu. Gitu ya. Ini Coach Justin ini singgung-singgung klub saya setan merah nih. Ya teman-teman, terkait dengan program naturalisasi. Tentu tidak bisa dipungkiri kalau program naturalisasi itu tidak dijalankan. Saya tidak bisa membayangkan apakah timnas Indonesia akan bermain di kualifikasi Piala Dunia sampai kepada round 3. Apakah timnas Indonesia akan otomatis lolos ke Piala Asia 2027? Apakah timnas Indonesia U23 di Piala Asia kemarin bisa lolos sampai ke semifinal? Belum tentu. Ya, proses naturalisasi hasilnya positif, tentu kita sebagai anak bangsa, kita sebagai para supporter timnas Indonesia harus tetap mendukung. Ya, ini tentu demi Garuda. Halo bosku, udah bosku, lupakan orang-orang yang nggak penting bosku. Tetap fokus aja bosku. Betul. Fokus untuk bisa menjadikan timnas Yang tidak Indonesia penting kita mendunia. lupakan. Itu aja bosku. Yang dilakukan Pak Erick Thohir ini sudah benar. Amat sangat benar. Amat sangat benar. Jadi biar anak-anak yang ingin berprestasi bisa mempunyai skill yang mumpuni. Jadi dia harus bisa bersaing di timnas. Seperti itu. Karena semakin tinggi kita nih, angin tuh semakin kenceng Pak Erick. Biarkan aja. Tenang Pak Erick. Ada kami. Kami di belakang. Ada kami dan jutaan supporter yang lain yang siap mendukung. Lihat GBK kemarin waktu lawan Australia hampir 80.000 Penuh. karena kecintaan kami terhadap timnas Indonesia. Orang yang ngatain seperti itu tuh cuma segelintir orang. Dan Itu mereka hanyalah hanya sampah. ingin mencari panggung Betul. dan mencari kepentingannya sendiri. Betul. Jadi tetap fokus Pak Erick, tetap fokus untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kalau bagi saya, mau dia dari planet Mars, Pluto, planet manapun, terserah. Mau alien sekalipun, Alien. dia asal memakai Jersey. timnas dan
ingin timnas Indonesia menjadi bagian dari timnas Indonesia dan ingin berjuang untuk timnas Indonesia, bagi saya tetap dia warga negara Indonesia. Nah, jadi sampai kapanpun ini nggak bakal berhenti. Sampai kapanpun saya yakin. Yang bilang timnas kita terlalu banyak menaturalisasi lah. persetan dengan dia. Terlalu banyak orang asingnya lah. Yang penting karena King Indo orang yang menyala. tidak mengerti progres hanya bisa keluar-keluar. Sekarang coba bayangkan, apabila kita memakai lokal belum tentu. Belum tentu kita sampai setinggi ini. Ingat, hak siar kita aja itu udah diantri loh, banyak negara yang pingin melihat langsung timnas Indonesia. Jersey kita yang kita biasanya bangga-banggain jersey luar kita pakai, sekarang bule-bule pada pakai jersey kita dan langsung nonton ke GBK. Kurang apa kita mendunia? Ini udah awal. Kenapa lagi harus muncul lagi orang-orang yang tidak penting, yang mau merusak lagi sepak bola Indonesia? Pokoknya saya kapok Pak Erik, kapok waktu kita kena sanksi FIFA dulu dan terjadi dualisme, itu kapok. Jangan sampai lagi terjadi seperti itu. Pokoknya kami percaya sepenuhnya kepada Pak Erik. Tetap jalan terus Pak Erik, tetap fokus untuk memajukan sepak bola ini. Kami di belakang Anda. Bravo Timnas Indonesia. Kami di belakang Anda, bravo Timnas Indonesia. Mau dia datang dari planet manapun, ya, selama dia masih membela merah putih, selama dia masih membela menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, menyanyikan lagu Tanah Airku. Kenapa kita harus ngoceh? Ya, jadi abaikan saja manusia-manusia yang sering ngoceh terhadap program naturalisasi. Itu artinya mereka iri. Bahkan sekelas mantan Ketua Umum PSSI, Johar Arifin juga ikut ngoceh karena dia malu, dia gagal memimpin PSSI periode 2011-2015. Supporter timnas Malaysia ini berisiknya minta ampun ya. Mereka sibuk banget mengomentari hasil dari timnas kita ya, timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang Arab Saudi dan juga Australia beberapa waktu kemarin di kualifikasi Piala Dunia. Mereka mengatakan bangga betul timnas itu naik karena jasa pemain-pemain warisan, seluruh pemainnya itu warisan, tidak ada generasi lokal dan lain sebagainya. Ya elah. Mereka itu harusnya ya yang ngomong seperti ini, walaupun aku yakin ya mereka yang nyinyir supporter Malaysia itu nyinyirin timnas Indonesia ini bocil-bocil ya, karena Ultras Harimau Malaya ini sudah melakukan gerakan untuk reformasi FAM kemarin dengan cara boykot pesta bola merdeka ya. Mereka nggak mau nonton di stadion. Itu merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan profesionalitasnya dari FAM dan Dato' Hamidin. Tapi bocil-bocil ini ya, supporter Malaysia yang bocil-bocil ini ya, mereka nggak mau tahu. Yang penting nyinyir gitulah. Padahal nih teman-teman semuanya, skuad timnas Malaysia yang bertanding di Piala Asia tahun lalu itu mereka dihuni 14 pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Ya catat ya, pemain keturunan dan pemain naturalisasi itu jumlahnya 14. Banyak juga tuh 14. Loh, kok bisa mereka nyinyirin timnas kita? Sedangkan untuk skuad timnas Indonesia yang ada di Piala Asia dulu masih 7 guys. Masih 7, tapi kita maju ke 16 besar. Sedangkan itu mereka pakai pemain naturalisasi dan pemain keturunan 14 pemain. Mereka keok.
Apalagi sekarang dengan tambahan amunisi yang berkualitas, makin jauh. Kalau memang harusnya nih ya, bocil-bocil supporter Malaysia ini, kalau memang pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh FAM itu bagus, bisa ngangkat tim kok. Bisa ngangkat tim. Tapi permasalahannya pemain-pemainmu itu pemain ampas. Ada yang bisa mengangkat performa tim. Kalian lihat hasilnya, Piala Asia jeblok, Piala Asia U23 jeblok juga. Nanti kualifikasi Piala Asia untuk tahun 2027 terancam gak lolos karena hanya diambil 6 tim, itu pun juara grup. Bisa dikatakan ya bye-bye Malaysia. Bye-bye Malaysia. Ya, persetan dengan para supporter Malaysia yang berisik ya. Tapi masih ada kok orang-orang Malaysia yang mendukung kesuksesan timnas Indonesia. Bahkan mereka memuji Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir yang berani mengambil langkah-langkah positif untuk menghadirkan para pemain-pemain grade A. Ya, bahkan terbaru ketika Martin Paes berhasil menjadi warga negara Indonesia, mereka geleng-geleng, kok bisa ya kiper sekelas Martin Paes mau bergabung bersama timnas Indonesia. Tentu itu karena apa? Karena rencana, cita-cita dari Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir yang ingin timnas Indonesia itu bisa bermain ke Piala Dunia. Jadi itu merupakan sebuah proyek gila dan fantastis yang coba dirajut oleh Bapak Erick Thohir. Dan terbukti, ya pelan-pelan mulai terlihat hasilnya. Curhat Hilgers ke media Belanda. Di Belanda saya bukan siapa-siapa. Hilgers sempat shock saat tiba di Indonesia. Kenapa tuh? Curhat Hilgers banggakan Indonesia lebih baik dari Belanda. Masa sih? Dua pemain baru timnas Indonesia sepertinya akan menghiasi laga Oktober nanti. Amin. Setelah proses perpindahan kewarganegaraan mereka terus digenjot oleh PSSI. Persetujuan naturalisasi dipastikan setelah Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo serta PSSI yang diwakili oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi dan anggota Exco PSSI Vivi Cahyani. Dalam raker tersebut membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi kepada dua pemain sepak bola keturunan Indonesia. Mantap. Raker yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, dan diikuti oleh anggota Komisi 10 DPR RI lainnya. Selama raker ini, Eliano Rangers ikut dalam rapat ini melalui virtual karena berada di Belanda. Sementara itu, Mace Hilgers tak bisa turut hadir dalam raker ini karena ia tengah bermain bersama FC Twente. Dalam rapat ini, Dito Aryo Tejo menjelaskan secara rinci terkait proses naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Rangers. Ia menjelaskan bahwa kedua pemain ini sudah memenuhi undang-undang karena memiliki darah keturunan Indonesia. Mantap. Menpora pun menjelaskan bahwa kedua pemain ini juga diharapkan disetujui naturalisasinya karena mereka diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Mace Hilgers dan Eliano memang sudah sempat datang ke Indonesia guna bertemu Erick Thohir dan melihat lebih jauh bagaimana Indonesia di mata mereka langsung. Dan setelah pulang ke Belanda, Mace Hilgers memang memiliki kesan yang cukup baik dengan para pemain diaspora yang jauh-jauh datang ke Indonesia. Sebab terlihat timnas Indonesia menunjukkan banyak hal istimewa yang tak didapatkan pemain di Eropa di negara mereka sendiri. Salah satu contohnya, pemain keturunan baru Mace Hilgers. Mace Hilgers begitu bahagia bahwa pilihannya membela Indonesia sangat tepat. Mace mengakui sendiri bahwa Indonesia sangat gila tentang sepak bola. Meski tak merasakan atmosfer GBK, namun Hilgers merasakan bagaimana gilanya fans saat mengikuti latihan bersama. Hilgers yang diwawancarai oleh media Belanda mengatakan bahwa Indonesia negara yang luar biasa untuk fanatisme supporternya. Dan dengan bangganya, Mace menceritakan Indonesia akan berjuang di Piala Dunia dengan bantuan supporter yang memiliki militansi yang luar biasa ini. Supporter yang begitu superior sempat membuat Mace kaget. Pasalnya,
Hanya menggelar latihan saja, banyak fans yang rela datang untuk mendukung mereka. Dia mengatakan bahwa tak mendapat hal itu di Belanda. Karena jika sekedar latihan, tak ada yang spesial untuk para fans Belanda. Namun di Indonesia, Mes akhirnya merasakan hal yang diimpikan semua pemain bola. Dukungan yang luar biasa memang lebih memantapkan hatinya lagi untuk membela Indonesia. Saya baru pertama kali ikut latihan, namun tradisi ini berbeda dengan Belanda. Sebab saat latihan hanya akan dipenuhi pemburu berita saja jika di Belanda. Ucap Mes Hilgers kepada media. Mes juga akan disumpah WNI minggu depan. Proses cepatnya diharapkan bisa bermain lawan Bahrain dan Cina. Karena pendaftaran pemain terakhir akan dilakukan pada tanggal 24 September nanti. Bisa. Pendaftaran terakhir tanggal 24 September. Artinya masih bisa ya. Hari ini kan baru tanggal 20. Dan kabarnya dari PSSI sudah terbang ke Belanda untuk mengambil sumpah bagi kedua orang, Mes Hilgers dan juga Aliano Rangers. Kita doakan saja semoga proses pengambilan sumpah di Belanda berjalan dengan lancar, sehingga kedua pemain kita ini bisa segera didaftarkan dan bisa bermain bersama timnas Indonesia saat bertemu Cina dan juga Bahrain. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk komentar ya.